Di balik bayang-bayang pegunungan Alamut, tersembunyi sebuah sekte misterius yang menanamkan rasa takut di seluruh dunia pada abad pertengahan. Mereka adalah Hassassin, kelompok pembunuh bayaran yang menjalankan misi politik dengan sangat presisi, mematikan, dan penuh keberanian. Dalam perang salib yang penuh intrik, mereka muncul sebagai kekuatan kecil, namun sangat berpengaruh, mengguncang para raja, para kesatria, dan para pemimpin-pemimpin besar. Tapi siapa sebenarnya Hassassin itu? Apakah mereka sekedar legenda atau ada lebih banyak rahasia yang terkubur dalam sejarah mereka? Kisah ini akan mengungkap perjalanan sekte yang telah melahirkan istilah Hassassin yang kita kenal hingga kini. Untuk mengetahui tentang Hassassin, kita akan menarik jauh ke belakang tentang bagaimana sekte ini terbentuk. Hassassin sendiri dikenal sebagai sekte radikal yang menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi dan memilih jalan yang ekstrim demi tujuannya. Mereka menganut paham Syiah Ismailiyah yang menjadi mazhab resmi kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Pada tahun 1094 Masehi, kekhalifahan Fatimiyah mengalami konflik internal setelah wafatnya Khalifah Al-Muntasir. Dinasti Fatimiyah mengalami kekosongan kekuasaan karena sebelum Al-Muntasir meninggal, dia belum membaiat anak tertuanya sebagai penggantinya. Akan tetapi, orang-orang terdekat Khalifah tidak memihak kepada Nizar, tetapi mereka memilih kepada adiknya yaitu Al-Musta'il. Maka dari itu, dinasti Fatimiyah berpecah menjadi dua kubu, yaitu pendukung Nizar dan pendukung adiknya Al-Musta'il. Sebenarnya pengangkatan Al-Musta'il sebagai khalifah menyalahi ajaran Syiah tentang transisi keimaman. Yang dipilih seharusnya adalah anak tertua. Hal ini kemudian menimbulkan perpecahan antara kelompok pendukung Nizar dan kelompok pendukung Al-Musta'il. Kelompok pendukung Nizar menolak keras untuk membaiat kepada Al-Musta'il. Mereka akhirnya melarikan diri ke Alexandria untuk membangun basis oposisinya. Di Alexandria pun mereka menerima tekanan yang cukup kuat dari para pendukung Al-Musta'il. Bahkan pemimpin mereka, Nizar, berhasil dibunuh, yang memaksa mereka untuk angkat kaki dari negeri Mesir. Kelompok pendukung Nizar pun pergi ke tanah Persia, tepatnya di Khurasan. Dia menamai kelompoknya Al-Ismailiyah Nizariyah. Di negeri Persia ini, kelompok ini berdakwah untuk meluaskan pengaruhnya. Akan tetapi, sekali lagi kelompok ini mendapatkan tekanan dari para pemimpin Sunni seperti Nizam al-Muluk, Al-Ghazali, Malik Shah, dan lain sebagainya. Hasan bin Sabah, salah satu pemimpin teolog Ismailiyah Nizariyah ini, yang notabene sudah lama berdakwah di tanah Persia, memimpin kelompok pendukung Nizariyah ini untuk melarikan diri menuju pedalaman pegunungan Al-Burj, tepatnya di sebelah barat provinsi Qazwin. Di sana mereka berhasil menguasai benteng Alamut, benteng terkuat di atas ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut. Benteng ini terkenal sangat susah untuk ditembus. Hanya ada satu jalan menuju benteng itu, dan jalan itu dijaga dengan sangat ketat. Benteng inilah yang kelak menjadi basis dakwah dan gerakan politik Hasan. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini menjadi organisasi yang sangat rahasia, sangat misterius, dan sangat ditakuti di abad pertengahan. Mereka disebut Hassassin. Istilah Hassassin mulai banyak digunakan pada abad ke-13 sebagai kata untuk menunjukkan pembunuh bayaran yang melakukan aksinya dengan sangat licik dan sadis. Hassassin sendiri berasal dari kata Hassassin yang menuai banyak kontroversi. Banyak perdebatan di kalangan akademisi tentang apa arti Hassassin sebenarnya. Ada yang mengatakan kata itu diambil dari nama pemimpin mereka, Hasan bin Sabah. Ada juga yang mengatakan Hassassin berarti orang-orang pecandu obat-obatan. Akan tetapi penjelasan itu masih banyak diragukan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Hassassin adalah julukan yang diberikan oleh orang-orang dinasti Fatimiyah kepada para pembela Nizariyah, yang berarti orang-orang buangan atau orang-orang yang terusir. Terlepas dari itu, Hassassin ini berhasil membuat teror di kalangan para pejabat dan para petinggi Islam maupun Kristen di abad pertengahan. Kita akan memulai dengan isu-isu yang melekat pada sekte ini. Seperti yang sudah dipaparkan, sekte ini tidak diterima di mana-mana. Semua tempat memerangi sekte Nizariyah ini. Hasan bin Sabah yang sudah hampir 1 dekade mendakwakan faham Ismailiyah di tanah Persia pun menyadari
sulitnya menyebarkan paham Ismailiyah di bagian tengah dan di bagian barat Persia, sebab daerah itu merupakan pusat dari Kesultanan Saljuk yang basisnya memeluk Islam Sunni. Untuk memperluas gerakan dakwahnya, Hasan mengalihkan perhatiannya ke pedalaman di sebelah utara Persia, sekitar provinsi Kaspia, yakni daerah Gilan, Mazandara, dan Dailam. Wilayah ini memiliki konfigurasi geografi yang keras dan dihuni oleh orang-orang yang berwatak keras, mandiri, dan suka berkonflik. Hasan meracuni pikiran penduduk Dailan yang saat itu merasa kecewa dengan segala kebijakan pemerintahan dinasti Saljuk yang tidak adil dan selalu menindas. Kedatangan Hasan bin Sabbah ke Dailam beserta ajaran militannya berhasil menarik simpati penduduk setempat. Dia berhasil mendoktrin para penduduk Dailam untuk mengkonversi keyakinan mereka ke mazhab Syiah Ismailiyah. Perjalanan dakwah Hasan bin Sabbah tidak berhenti di situ. Dia mulai melirik wilayah Qazwin dan berkehendak untuk menaklukkan benteng Alamut, benteng dari Kesultanan Saljuk. Hasan bin Sabbah menyerang dan dapat menaklukkan benteng Alamut, serta berhasil mendoktrin penduduk-penduduk sekitar Alamut untuk membelot dari kekuasaan Saljuk dan berpihak kepada kelompok Ismailiyah Nizariyah ini. Alamut pun menjadi markas baru bagi gerakan Ismailiyah Nizariyah di Persia. Bahkan bisa dikatakan Alamut adalah negara baru bagi paham Syiah Ismailiyah Nizariyah ini. Dalam istilah assassin ada sebutan fidai. Gelar atau jabatan ini adalah gelar yang paling mulia dalam sekte ini. Mereka berani mati demi kepentingan imam mereka karena mereka selalu dijanjikan mati syahid dan akan masuk surga. Selama berdakwah, Hasan bin Sabbah selalu mengonsolidasikan gerakan Imam Mahdi. Doktrin Imam Mahdi ini menjadi alat propaganda yang efektif untuk mendoktrin masyarakat Sunni agar mengikuti keyakinan mereka. Mereka mengiming-imingi bahwa kemunculan Imam Mahdi akan mengantarkan manusia ke era keadilan di muka bumi ini. Doktrin Imam Mahdi cukup efektif merekrut para fidai yang bersedia membunuh dan menyerahkan nyawanya kepada Hasan bin Sabbah untuk menjadi seorang yang syahid dan langsung masuk surga. Operasi-operasi assassin selalu dilakukan dengan cara rahasia dan bergerilya. Mereka melakukan itu karena mereka adalah minoritas. Mereka tidak bisa membentuk kekuatan militer konvensional karena jumlah mereka sangat sedikit. Maka dari itu, satu-satunya jalan untuk mengamankan dakwah dan posisi mereka adalah dengan perang psikologi. Dalam propagandanya, ia selalu menggunakan cara kekerasan, penculikan, dan penyebaran ketakutan di hati masyarakat. Secara karakter, Hasan bin Sabbah bisa dikatakan mirip dengan Osama bin Laden, tetapi gerakan pembunuhan yang dilakukan oleh Hasan dilakukan secara pribadi dan eksklusif serta menyasar kepada kalangan-kalangan elit Sunni. Para asasin atau fidai ini adalah pasukan yang sangat terlatih. Bahkan jika dibandingkan, satu fidai setara dengan 10 prajurit biasa. Mereka dilatih sejak kecil, mereka direkrut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang diculik, ada yang dengan sukarela. Mereka dilatih dengan sangat keras. Mereka tidak takut mati ketika menjalankan misi. Bahkan ketika mereka gagal dan menjadi sandera, mereka bersedia disiksa sampai mati tanpa membocorkan informasi apapun. Senjata yang digunakan oleh para asasin ini adalah belati. Belati sangat berkaitan dengan para asasin karena belati memiliki filosofi tersendiri di golongan asasin. Mereka bisa menggunakan racun atau panah untuk membunuh, tetapi mereka memilih belati untuk memastikan mangsanya benar-benar mati di tangannya. Dan tentu mereka melakukan itu semua di tempat umum untuk menimbulkan huru-hara di kalangan masyarakat untuk melemahkan psikologi masyarakat. Perdana Menteri Nizam al-Muluk menjadi sasaran pertama tikaman belati pengikut Hasan bin Sabbah ini. Pembunuhan itu dilakukan sebagai bentuk balas dendam terhadap Nizam al-Muluk yang selalu bersuara keras dan lantang terhadap kelompoknya. Korban selanjutnya adalah Khalifah al-Musta'li di Mesir sebagai bentuk balas dendam terhadap terusirnya kelompok Nizariyah dari Mesir. Yang selanjutnya adalah Khalifah Malik Shah serta gubernur-gubernur lokal Kesultanan Saljuk pun menjadi sasaran dari operasi para asasin ini. Tidak hanya di kalangan Islam, pada masa Perang Salib,
dua asasin berhasil menyusup di rombongan Konrad de Montferrat, Raja Yerusalem, dan membunuhnya begitu saja. Salahuddin Al-Ayyubi pun juga sudah 2 kali menjadi sasaran para asasin ini, tapi Salahuddin berhasil selamat. Akhirnya Salahuddin mulai membangun hubungan baik dengan sekte ini. Akan tetapi sekte ini terus memantau Salahuddin. Bahkan tersiar kabar bahwa salah satu fidai asasin berhasil menyelinap di dalam tenda Salahuddin di tengah-tengah campnya, meninggalkan sepotong kue yang telah diberi racun dan selembar surat yang bertuliskan "Anda berada dalam genggaman kami", yang ditaruh di perut Salahuddin saat dia tidur, dan kemudian menyelinap keluar lagi tanpa halangan sedikit pun dan tanpa diketahui sedikit pun. Sungguh mengerikan sekali sekte ini. Selama 1 abad, sekte ini berhasil menakut-nakuti dunia yang membuat para petinggi dari Kristen dan Islam ketakutan. Sudah banyak korban yang berjatuhan di tangan sekte ini, yang membuat para petinggi-petinggi Islam dan Kristen mengakui keberadaan sekte ini dan membangun hubungan baik dengan mereka. Bahkan tidak jarang ada yang memakai jasa mereka untuk membunuh lawan politik mereka, baik itu di kalangan Islam maupun Kristen. Awal dari kehancuran sekte ini adalah ketika serangan Hulagukan ke Persia pada tahun 1256 Masehi. Meskipun para fidai ini adalah orang-orang yang terlatih, mereka tetap tidak dapat mengalahkan jumlah dan kebarbaran tentara Mongol. Bayangkan 170 hingga 200 ribu pasukan barbar terkuat di dunia. Pada akhirnya benteng Alamut pun berhasil dikalahkan dan perpustakaan Alamut pun hangus tak tersisa, yang membuat catatan-catatan tentang kerahasiaan kelompok ini pun lenyap. Yang tersisa hanyalah cerita dan legenda tentang mengerikannya sekte ini bagi para petinggi Islam dan Kristen pada abad pertengahan. Fenomena asasin ini sebenarnya sama dengan aksi terorisme di beberapa dekade yang lalu. Para korban diracuni pikirannya dengan doktrin-doktrin yang salah dan sesat, yang membuat mereka rela melakukan apapun demi mendapatkan surga yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terjadi lagi di masa depan yang akan datang.